Indikator seorang mukmin itu adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa sedih, takut dalam hidupnya. Sementara kita penuh dengan takut, sedih, takut tersebut. Saat temennya kita semua itu mau dalam posisi bagaimanapun mengkaji, mendalami ilmu Al-Quran, di hadapan Al-Quran itu meaningless, enggak ada artinya, enggak ada otoritasnya. Maka yang paling genah kok rasanya cuman ya oke lah kita mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, belajar metode Al-Quran dan sebagainya, tapi hendaknya hati kita, rohani kita, jiwa kita itu senantiasa andap asor kepada keagungan samudra Al-Quran tersebut. Karena faktanya kita itu tidak tahu apa-apa, faktanya. Begitu teman-teman. Ini dengan pengandaian kita tidak belajar ilmu apa-apa tentang Al-Quran, katakanlah cuma mengaji Al-Quran, membaca tafsirnya. Sekarang mungkin bisa kita coba masuk pembuktian bahwa sekalipun kita termasuk orang yang intens, kritis belajar Al-Quran, itu terlalu banyak pula hal-hal yang itu akhirnya tidak bisa dipahami dengan seksama. Di dalam cabang ilmu balaghah itu ada istilah, saya lupa ya istilah Arabnya ini, tapi artinya itu adalah penyingkatan. Jadi sebuah kalimat disingkat menjadi gitu ya. Di dalam Al-Quran, dalam mata balaghah yang seperti ini, ayat-ayat sejenis ini banyak banyaknya. Yang jika tidak dipakai mata seperti ini dalam memahami ayat itu, maka kita akan tidak mendapatkan banyak dari ayat tersebut. Contoh ya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hendaknya kamu berbuat baik, ini kalau arti umumnya, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Itu ya arti umumnya ya. Tapi kalau kita pakai pendekatan balaghah yang seperti tadi, itu artinya jadi gini. Berbuat baiklah. Berbuat baiklah karena Allah telah berbuat baik kepadamu, bukan sebagaimana lagi. Sekarang pertanyaannya gini, di bagian mana Allah tidak berbuat baik kepada kita? Bahkan di saat kita nuwun sewu boten Jumatan, subuh qodaan, Allah tetap baik. Sifat baik Allah yang meliputi orang yang beriman dan tidak beriman kepada Allah ini bagian mutlak, bagian absolut, bagian aksiomatik dari alhamdulillah yang pernah kita bicarakan dulu ya. Sifat baik Allah itu satu pemahaman balaghahnya. Yang kedua, bagaimana mungkin ada manusia yang bisa berbuat baik dalam posisi setara dengan baiknya Allah Ta'ala? Mustahil. Maka penerjemahan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu itu susah dipahami oleh logika balaghah seperti ini. Yang bisa kita pahami dan kita dapatkan lebih jauh ketika ayat ini dipahami dengan berbuat baiklah karena Allah telah berbuat baik kepadamu. Yang kedua, ada ayat gini, ini ayat pendek, kita insya Allah hafal nih. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kalau pemahaman penerjemah umumnya jadi gini, apakah balasan bagi suatu kebaikan kecuali kebaikan itu? Ya gitu ya.
Tapi kalau dari mata balaghah yang tadi itu artinya kayak begitu. Balasan bagi suatu kebaikan itu adalah balasan di dunia dan akhirat. Ihsan yang kedua itu pasti lebih besar, lebih agung daripada ihsan yang pertama. Maka wajar kalau jenengan sedekah 100.000 lalu dibalas berkali-kali lipat. Maka wajar seseorang yang membaca la ilaha illallah lalu miftahul jannah, begitu. Karena ihsannya Gusti Allah itu tak tertakar, unlimited. Saking agungnya Gusti Allah, dan yang diijawantahkan dalam ayat pendek hal jazaul ihsan illal ihsan. Maka kiranya dengan contoh-contoh seperti ini yang mungkin lain waktu bisa lebih diperluas gitu. Ini bukti yang sangat nyata bagi kita nih. Betapa hendaknya kita ini senantiasa andap asor, rendah hati, ojo seneng mutus-mutus ke ngoten. Mutus-mutus ke mesti begini, mesti begini, mesti begini. Bahwa kita meyakini yang benar, yang sikoh itu begini, monggo. Tapi jangan kok lalu ini diabsolutkan, dimutlakkan untuk lalu menjadi milik semua manusia. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Jika Gusti Allah menghendaki, maka semua manusia itu jadi beriman semua. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Gusti Allah menghendaki, maka semua manusia itu jadi satu umat. Gusti Allah menghendaki semua orang sedunia NU semua, NU semua. Orang sedunia asrokolan semua, asrokolan semua. Tapi dibiarkan begitu sama Gusti Allah. Dan itu adalah ketetapan Gusti Allah. Terakhir ya, ada PR deh, coba jenengan renung-renungkan ya, atau naik pulang nanti buka-buka, ada PR. Kita ini, saya panjenengan alhamdulillah beriman dan muslim, ngoten nggih. Semoga lekat di jiwa kita sampai akhir hayat, amin. Di dalam surat Yunus itu dikatakan bahwa indikator, salah satu indikator dari orang mukmin ngoten niku, ala inna auliyallahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bahwa orang-orang yang dekat sama Allah itu tiada rasa sedih dan takut dalam hidupnya. Atau di ayat lain dikatakan begini, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yang sedekah juga begitu bunyinya. Ngoten nggih. Indikator seorang mukmin itu adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa sedih, takut dalam hidupnya. Sementara kita penuh dengan takut, sedih, takut, tersinggung, nesu. Biasalah ya, manusia nggih. Biasa. Di dalam Al-Baqarah niki PR ya. Ada ayat begini. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Yahudi, Nasrani, Sabiin. Man amana billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan sedih dalam hidupnya. Oke, saya paham. Ayat seperti ini kalau tidak salah di Al-Quran ada 3 dengan redaksi yang agak berbeda dikit. Saya paham bahwa ini butuh takwil yang mendalam gitu. Butuh takwil yang mendalam. Tapi paling tidak setelah kita ngerti yang begini, ini peta begini, gitu kudu ngati-ngati nek ngafir-ngafir ke wong iki ya. Ngoten nggih. Kudu ngati-ngati. Karena ayatnya ada bahwa kita ini alhamdulillah umatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya Allah, muga-muga lekat sampai akhir hayat kan ngoten. Tetapi Al-Baqarah mau dikemanain ini? Mula sing paling bener kok rasane nggih meneng mawon nggih. Pun nggih. Pokoke tunggu teparu sae pun. Ngoten nggih. Daripada kebantaran le ngomong ternyata nyelisihi maksud dari ayat ini. Padahal di dalam Al-Quran juga ada pengilingnya niki. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Ojo jedulke dirimu di hadapan Gusti Allah dan Kanjeng Rasul. Begitu. Oh tentu saya tidak mengatakan bahwa semua agama sama, enggak, betul.
Buat saya tetap Islam itu adalah the best, is the best. Neng kula boten kok pengen ngarani niki kafir kafir kafir. Karena saya belum merasa paham tentang maksud dari innalladzina amanu walladzina hadu wa nasara itu. Betul nggih? Moga-moga kita semua dapat pemahaman lebih jauh tentang Al-Qur'an nggih. Dados hudan, dados rahmat teng hidup kita semua. Kira-kira begitu, nyuwun ngapunten sangat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.